Nah, sekarang masuk bagaimana Tuhan itu memberikan sebenarnya kepada kita itu Kanaan, kan? Ya, kita tahu orang Israel itu dibawa keluar dari Mesir selalu bersungut-sungut, ya. Ada lagi ngomong tidak percaya, bersungut-sungut. Nah, itu semua adalah kebalikan daripada good opinion of God. Kebalikan daripada opini yang baik tentang Tuhan. Ya, karena yang Tuhan berikan. Nah, ini kan kita memiliki good opinion dengan Tuhan. Saudara, misalnya saudara di New Creation Church ini kan ya, di gereja Ciptaan Baru. Saya selalu bilang apa? Saudara semua mewarisi Kanaan dan saya. Saudara katakan apa kan? Amin. Ya. Kanaan itu apa? Kanaan itu Keluaran 3 ayat 17 bilang ini, jadi aku, kata Tuhan, telah berfirman, aku akan menuntun kamu keluar dari kesengsaraan di Mesir. Mesir itu apa? Kesengsaraan, perbudakan. Kita udah tahu di bawah hukum Taurat itu roh perbudakan. Menuju negeri Kanaan. Jadi bukan dikeluarin saja terus dilepas, bukan, tapi dikeluarkan dan dimasukkan. Sekali lagi ya, dikeluarkan dari kesengsaraan dan dimasukkan ke negeri apa? Ke negeri Kanaan. Ya, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi itu raksasa semua. Dan orang Yebus raksasa semua. Ya, tapi Tuhan nggak bilang gini, nanti kamu berantem dulu sama raksasa tuh. Ya, enggak, Tuhan nggak sebut itu. Ke suatu negeri yang Tuhan bilang, ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Suatu negeri yang flow, sama-sama katakan flow, with milk and honey. Mengalir, berlimpah-limpah tuh mengalir. Mengalir tuh apa? Artinya apa juga? Fresh, selalu segar, baru, banyak, berlimpah, nggak habis-habis. Itu artinya mengalir. Ya. Tetapi apa? Tetapi orang-orang itu minta apa? Minta intai dulu, nggak percaya. Emang Tuhan bilang ke negeri orang Kanaan, orang Het, orang Feris, orang Yebus. Tapi Tuhan nggak bilang gini, nanti kamu perang dulu, ya enggak. Tuhan malah bilang dalam Keluaran 14:14, peperangan milikku. Dan di dalam Mazmur dikatakan apa? Kamu akan masuk dan menduduki negeri itu dengan mewariskan. Sama-sama katakan mewariskan. Apa artinya Pak mewariskan? Bukan tanganmu, bukan pedangmu, bukan tombakmu, bukan kekuatan lenganmu. Kamu memperoleh semua itu. Aku berikan. Give, aku berikan. Ya. Nah, kemudian mereka di Ulangan 1 nggak percaya, unbelief. Nah, ini kalau nggak punya good opinion, ujung-ujungnya unbelief. Tadi kan good opinion itu apa? Iman. Iman itu apa? Memiliki opini yang baik tentang Tuhan. Itu definisi yang disampaikan oleh Pastor Prince hari ini. Bilangan 13:27, akhirnya Tuhan ya udah kirim tuh 12 pengintai, masing-masing kepala suku daripada orang Israel. Akhirnya mereka pulang, mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, ya, kepada Musa nih ya, dan memang negeri itu berlimpah-limpah, flow with milk dan madunya, and honey. Dan inilah hasilnya. Apa hasilnya? Yosua dan Kaleb menggandar satu tandan buah anggur yang besar-besar, namanya juga anggur raksasa. Inilah hasilnya. Berarti apa? Bahwa Tuhan gak bohong ya sebenarnya. Dan memang benar Tuhan gak bohong. Benar. Jadi mereka lihat dengan mata kepala sendiri bahwa negeri itu mengalir susu dan madu, dan hasil kebunnya itu besar-besar luar biasa. 28, hanya. Nah ini kalau nggak memiliki good opinion of God, selalu ada hanya, nevertheless. Bahasa Inggris nevertheless, atau orang biasanya but katanya Pastor Pin. Ya, jadi kalau saudara ini udah dengar tapi saudara harus hati-hati itu. Iya, tapi, nah gitu. Iya sih, amin sih amin. Tapi, nah gitu. Tapi, nah ini hanya, tapi, nevertheless,
Bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Raksasa, giant dia bilang. Juga keturunan Enaklah kami lihat di sana, raksasa. Nah, jadi ketika Tuhan tuh kasih makan maka mereka bilang raksasa makan mereka. Haleluya. Jangan diketik. Ya, hilang suara papi. Ya, Holy Night dulu ya. Holy Night dulu. Nanti kita nyanyi 2 lagu menyembah Tuhan. Kita udah tahu ya bahwa panggilan utama kita sebagai tubuh Kristus di bawah kasih karunia adalah penyembah. Kenapa? Karena kita grateful, kita mengucap syukur, kita berterima kasih bahwa kita semua hanya menerima supply dari Tuhan. Sebentar nih, ada yang masuk. Ya, karena kita grateful, kita mengucap syukur, kita memuji Tuhan. Shalom Edwin. Karena itu kita memuji dengan menyembah Tuhan dengan roh ke roh ya. Menyembah di dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Ya, suasana Natal hari-hari ini biarlah kita nikmati saja. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of the dear Savior's birth. Long may the world in sins and error pining till He appeared and the soul felt its worth. A thrill of hope, a weary world rejoices for yonder spring, a new and glorious morn. All on your knees, oh, hear the angel voices. Oh, night divine, oh, night when Christ was born. Oh, night divine, oh, night divine. On your knees, oh, hear the angel voices. Oh, night divine, oh, night when Christ was born. Oh, night divine, oh, night divine. Kita bersyukur ya karena Yesus sudah lahir di dalam hidup kita. Haleluya, puji Tuhan. Bentar, satu lagi ya kita nyanyikan. Nanti minta tempo buka dalam doa. Nyanyi pujian bagimu
bagimu, Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Muliakan namamu, Tuhan, mulia namamu, Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Muliakan namamu, Tuhan, mulia namamu, Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar dan layak dipuji. Namamu Yesus, namamu besar dan layak dipuji. Haleluya. Kami puji, kami sembah. Haleluya. Yesus. Ya la, ya la, ya la, ya la. Oh, kami muliakan Yesus. Yesus, ya la, ya la, ya la. Ina la, masih ya la. Haleluya. Silakan, Po. Tuhan Yesus, kami ucap syukur dan kasih-Mu dan waktu yang Tuhan berikan buat kami untuk bersyukur dengan saudara-saudara seiman. Amin. Terima kasih Bapak buat semua yang Bapak sudah persediakan buat kami, makanan rohani, apa yang kami dengar, apa yang kami menjadi tuntunan hidup kami, Amin. memberikan unit buat kami, sehingga kami bisa berjalan dalam diri dalam kemenangan bersama dengan Tuhan dan kami Amin. selaras dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena hikmat-Mu dan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa syukur. Amin. Amin. Sekali lagi ada yang mau bersaksi atau mau menyampaikan sesuatu sebelum kita dengar apa yang disampaikan oleh Pastor hari ini? Internetnya nggak upload, Halo, nggak masuk. silakan ada. Jeffrey mau bagi apa? Saya lupa ngasih press reportnya ya. Oke, hari ini saudara semua siapkan Alkitabnya atau handphonenya, lihat ayat-ayat karena banyak sekali ayat-ayatnya tapi luar biasa sekali. Hari ini kita mendengar tentang good opinion of God, yaitu penting sekali. Good opinion of God. Jadi memiliki opini yang baik tentang Tuhan.
Itu kita udah tahu ya, sering dengar, tapi Pastor Prince sudah sampaikan begitu luar biasa hari ini. Bagaimana kita akan mengerti benar-benar sehingga hidup kita benar-benar tidak ada yang buruk, semuanya baik. Amin. Ya, jadi apa yang kita bicarakan malam ini direkam ini di YouTube, nanti disampaikan, saudara bisa dengar ya. Berikutnya bisa pelajari lagi benar-benar. Jadi judul penyampaian firman atau khotbah hari ini adalah Good Opinion of God. Kenapa bisa begitu? Karena yang pertama yang kita harus tahu bahwa iman, ya, definisi iman yang luar biasa yang disampaikan oleh Pastor Prince juga, bahwa iman itu adalah memiliki opini atau penilaian yang baik tentang Tuhan. Ya, bahkan selalu, sama-sama katakan selalu. Ya, selalu memiliki penilaian, opini yang baik tentang Tuhan. Ya, karena itu kalau ketika kita mendengar firman Tuhan, nah ini kan baru di awal nih. Kalau kita dengar, kita tangkap secara roh kita katakan amin. Ya, amin. Nanti kita juga lihat. Itu respon kita. Ya, amin. Oke, kita akan langsung aja masuk mengenai iman. Pertama ya, bahwa iman dikatakan di dalam firman Tuhan di dalam Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Nah, dari sini kita menangkap satu hal lagi tentang iman. Yaitu iman itu, tadi kan good opinion of God. Iman itu juga adalah mata uang surgawi. Jadi Tuhan itu yang berlaku di surga itu iman. Ya. Dan iman itu, kalau yang sudah sering dengar khotbah-khotbah di YouTube saya, iman itu adalah tangan yang terbuka menerima. Menerima apa? Menerima supply dari Tuhan. Kita hanya memandang Yesus dan karyanya, kita menerima supply. Ya, menerima dengan tangan terbuka itu iman. Ya, jadi udah ada 3 nih. Penilaian opini yang baik tentang Tuhan, yang selalu baik. Tangan yang terbuka menerima. Mata uang surgawi, ya tadi makanya dikatakan berkenan. Jadi apa yang berkenan kepada Allah? Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Jadi berpaling itu artinya apa? Memandang. Ya, sama-sama katakan memandang. Ya, tadinya kita memandang ke diri kita sendiri, oleh karena salib kita berbalik memandang kepada Yesus. Dan karyanya. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Pak, tuh ada upah, Pak. Berarti harus ada perbuatan. Enggak. Ya. Bahwa Tuhan itu memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari itu seek. Seek itu juga melihat atau memandang Dia. Jadi ketika saudara dan saya hanya memandang Yesus, kita menerima upah. Upahnya itu sebenarnya gini. Modalnya kasih karunia, melakukannya kasih karunia, mendapat upah bersama-sama Yesus yang adalah milik Yesus, kita tahu. Itulah luar biasanya. Amin. Ya. Karena itu kita hanya memandang. Ya, dan Pastor Pin juga sampaikan, kita ini juga percaya itu bukan begini. Iman tuh bukan, dia bilang bukan seperti mau nangkap burung terbang gitu. Jadi mau nangkap burung terbang, menangkap burung terbang. Yang saya tangkap adalah bukan karena iman pekerjaan itu aja. Bukan iman karena upaya kita. Apalagi kalau di dalam buku Destin to Reign itu
Iman karena memelintir tangan Tuhan. Ada pekerjaan-pekerjaan agamawi atau perbuatan-perbuatan agamawi seseorang, supaya seseorang itu seolah-olah layak terima mujizat gitu, layak terima suplai Tuhan. Enggak. Ya. Karena Efesus 2 ayat 8 katakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Jadi by grace through faith. Ini juga yang akan membereskan urusan-urusan. Yesus sudah mati buat manusia, jadi kita nggak usah percaya juga pasti selamat. Nggak bisa, ya. Melalui atau by grace, melalui oleh kasih karunia, melalui iman. Ya, jadi ada iman. Ya. Tapi iman itu bukan hasil usaha kita, dibilang firman ini bilang. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Nah, nanti kita akan lihat, ya, bahkan iman, bahkan amin itu adalah Yesus sendiri. Pemberian Allah. Luar biasa, ya. Jadi kita hanya memandang. Ya, memandang apa? Semua orang tahu memandang Yesus. Iman itu definisinya kalau di dalam Alkitab, Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, yang belum kita lihat. Dasar, siapa dasarnya? Yesus. Ya, akulah pondasi, dasar, batu penjuru, dasar. Dan bukti itu apa? Bukti itu sertifikat. Bukti itu title deeds. Bahasa Inggrisnya title deeds itu sertifikat. Kita sudah memiliki sertifikat atau Yesus sendiri dari semua yang kita harapkan. Apa yang sudah Tuhan Yesus selesaikan di kayu salib. Mudah, ya? Jadi kita hanya memandang karyanya yang sempurna di kayu salib. Jadi iman itu membuat kita memandang gini, dia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, ya, tetapi yang telah menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu cuma-cuma? Ya, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu cuma-cuma, freely, kepada kita bersama-sama dengan dia, dengan Yesus. Ya, Roma 8 ayat 32. Ini sebagai landasannya. Jadi dengan adanya iman itu, kita memandang, bagaimanakah mungkin Tuhan yang sudah berikan Yesus bagi kita, masa dia menahan kesembuhan misalnya? Masa kan dia menahan berkat keuangan, berkat perlindungan, dan lain sebagainya? Karena berkat-berkat itu pasti jauh di bawah yang utama, yaitu Yesus. Dia tidak menyayangkan anaknya sendiri. Yang the best dari surga sudah diberikan. Ya, nah karena itu dengan dasar ini aja kita udah melihat, oh iya ya, kita memandangnya dengan good opinion. Dengan opini yang baik. Sama-sama katakan opini yang baik. Amin. Ya, opini yang baik. Nah, bagaimana Abraham dan Sarah itu memiliki opini yang baik. Mulai dari Abraham dan Sarah dulu, ya. Ibrani 11 ayat 11, mumpung di Ibrani 11. Karena iman, ia juga, Abraham ya, dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu. Karena iman, good opinion, karena Tuhan janji, nanti kamu akan kuberikan anak janji, yaitu Ishak. Ishak itu artinya champion, anak champion, janji. Walaupun Abraham akhirnya berumur 99 tahun, ya, dia tadinya masih bisa memiliki anak, misalnya Ismail dari Hagar, akhirnya mati pucuk. Di surat Ibrani dikatakan sampai mati pucuk umur 99 tahun atau 98 masih, ya. Artinya dia sudah tidak sanggup lagi, sementara istrinya Sarah mandul dan akhirnya sudah menopause juga pada waktu ini, tetapi beroleh kekuatan. Sama-sama katakan beroleh kekuatan.
Berarti dipulihkan lagi ya kekuatannya, walaupun usianya sudah lewat. Jadi usianya sudah lewat, mestinya nggak bisa punya anak, sekarang memiliki anak janji. Nah lihat ya, karena nih ini kita baca sama-sama ya, yang buka Alkitab kita baca sama-sama. Karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Nah ini good opinion. Menganggap Allah yang memberikan kasih karunia, yang memberikan janji, yang memberikan Yesus, yang memberikan supply, yang memberikan hanya kemurahan yang tidak kita layak, itu setia. Luar biasa ya. Luar biasa sekali. Ya, juga kepada saudara-saudara semua masing-masing kita dapat berkata always, selalu setia dia itu. Karena itu kita selalu memiliki opini yang baik tentang Tuhan dan kita rest hidup kita. Ya, hidup kita rest. Nah, kemudian Pastor Prince sampaikan tentang Yakub. Ya, Yakub di dalam Kejadian pasal 42. Yakub itu merasa segala sesuatu yang dalam kehidupan dia itu merasa bahwa semua menentang dia. Anak yang dia kasih hilang, si Yusuf. Ya, kemudian kelaparan, kirim anak-anaknya yang lain, ditahan satu sama Yusuf, dia nggak tahu. Sekarang suruh bawa lagi Benjamin. Kita udah tahu ya, dengar khotbah-khotbahnya Pastor Pin yang lalu. Jadi dia merasa segalanya menentang dia. Nah ini supaya buat pelajaran buat kita. Apakah benar seperti itu? Ya, kita baca aja dulu apa yang dikatakan Yakub. Ayat 36 dari Kejadian 42. Dan Yakub ayah mereka berkata kepadanya, "Kamu membuat aku kehilangan anak-anakku. Yusuf tidak ada lagi dan Simeon tidak ada lagi." Jadi Simeon ditahan sama Yusuf karena mereka dibilang mereka itu mata-mata katanya. Ya, Yusuf sengaja supaya dia mau bawa Benjamin. Ya, Benjamin itu, generasi Benjamin itu adalah gereja kita. Ya, supaya dekat dengan Yesus. Sekarang Benjamin pun hendak kamu bawa juga. Aku inilah yang menanggung segala-galanya itu. Nah, menanggung itu menganggap semuanya, segala hal itu menentang dia. Ya, semuanya itu bekerja untuk kesusahan dia gitu. Dia merasa hidupnya udah sial bener gitu. Anaknya satu persatu dari yang paling disayang hilang menurut dia. Padahal di balik semua itu dia tidak lihat bahwa anaknya sebenarnya masih hidup semua. Dan Tuhan memiliki rancangan yang luar biasa. Ya, jadi tadi Pastor Pin sampai bilang no Jacob. Ya, Anda cuma belum paham aja. Jadi saudara nih hidup di bawah kasih karunia sekarang. Kalau mungkin masih melihat ada hal-hal yang kok nggak baik atau kok nggak sesuai apa yang kita pikirkan, tenang ya, karena semua bekerja untuk kebaikan kita. Yes, all working for our good. Mana Pak ayatnya Pak? Oke, kita baca ya dalam Roma 8 ayat 28. Semua buka Alkitab. Buka aja ya, biar sama-sama kita belajar atau baca, lihat dari Mika. Kita baca ya, 34. Kita tahu sekarang nih kita tahu nih, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Jadi, all things, ya, segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Ya kan mengasihi Dia Pak? Ya karena kita lebih dulu dikasih oleh Dia. Kita itu, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Rencana Allah. Tuhan punya target, punya tujuan buat saudara dan saya semua. Apa itu? Ditakdirkan untuk berkuasa, penuh kemuliaan, penuh glory, penuh
terang, penuh radian, penuh kemuliaan, sampai orang-orang itu melihat dan bertanya, apa yang menyebabkan? Ya, sekali lagi, bahwa iman itu adalah good opinion of God. Selanjutnya ya, Roma 8 ayat 31 bagian B. Kali ini saya mesti buka dulu bentar, saya tadi nggak siapin. Kita sama-sama baca dari Roma 8. Tadi kan ayat yang ke 28, sekarang 31. Roma 8 ayat yang ke 31 bagian B-nya. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Nah, ini tadi disampaikan oleh Pastor ya, bahwa jika Allah di pihak kita, kan ini siapakah? Siapakahnya itu bukan hanya who, tapi what. Apa yang dapat menentang kita? Ya, siapa atau apa yang dapat melawan kita? Karena bahasa Yunaninya saya juga periksa tadi, tis, T-I-S ya, bahasa Yunaninya tis. Jadi kalau Tuhan di pihak kita, Tuhan bukan melawan kita. Nah, itu yang poinnya daripada good opinion of God, memiliki opini yang baik tentang Tuhan. Salah satunya yang terpenting adalah Tuhan itu di pihak kita, bukan melawan kita. Sama-sama katakan, Tuhan itu di pihak saya, bukan melawan saya. Jadi apapun, siapapun tidak akan menang menentang kita. Amin. Ya. Siapa yang akan melawan kita? Artinya apa yang dapat bisa melawan kita? Tidak ada. Jawabnya kan gitu. Karena ini pertanyaan retoris. Banyaknya di Alkitab pertanyaan retoris, pertanyaan yang sebenarnya jawabannya sudah tersedia. Nah, jadi kalau masih ada hal-hal yang kita melihat kok nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan, mungkin belum kelihatan seperti Yakub tadi. Kita itu tahu bahwa kita ini naik tangga putar. Ya, yang mengikuti, saya percaya yang di sini semua mulai mengikuti tentang the year of time and space. Tahun 2020 itu tahun waktu dan ruang. Tuhan itu di atas waktu dan ruang, mengatasi, melampaui waktu dan ruang. Apa tuh Pak Melki? Kita itu mengikuti Tuhan yang melampaui waktu dan ruang, yang buat mujizat satu langkah demi satu langkah. One step at the time. Satu langkah dalam satu waktu. Naik tangga putar. Ya, tangga putar makin lama makin tinggi, sampai sekarang ini kita sebenarnya dikatakan sudah sampai di lantai yang ketiga. Tingkat yang ketiga dari chamber atau ruangan di sebelah bait Allah itu. Yang bawah 5 kubit hasta ya, kubit ya, 6 hasta, terus 7 hasta, lebih lebar, ya, lebih besar. Nah, itu menggambarkan kelegaan. Ya, jadi tangga putar itu atau winding stairs, tangga putar itu memiliki apa? Mencapai ketinggian yang maksimal dengan waktu yang lebih singkat, dengan space atau ruang yang lebih kecil. Jadi dengan ruang yang lebih kecil, waktu lebih cepat mencapai ketinggian yang maksimal. Itulah gambaran daripada tadi Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Bapak kita dia. Jadi saudara dan saya nih benar-benar nggak perlu takut. Kita ini di lantai ketiga, nanti kita Holy Communion bersama Yesus. Ya, kita disuplai harta karun, emas. Di lantai ketiga itu isinya emas, harta perbendaharaan raja. Ya, harta perbendaharaan yang diberikan kepada bait suci Allah.
Ya, jadi working together. Tadi kan dikatakan bahwa Allah itu bekerja, turut bekerja. Working together itu dikatakan sinergi, sinergio bahasa Yunaninya. Jadi sinergi ya untuk kebaikan kita. Sama-sama katakan untuk kebaikan saya. Ya, jadi lihat semua orang-orang di dalam Ibrani 11, tadi kita baca tadi Ibrani 11, Pastor sampaikan bahwa semua pahlawan-pahlawan iman di dalam Hall of Fame, di dalam Heroes of Faith, ya, pahlawan-pahlawan iman ini semua, sama-sama katakan semua, memiliki good opinion of God, memiliki opini yang baik tentang Tuhan. Ya, jadi kalau sudah ditanya apa definisi iman yang disampaikan Pastor Prince kepada kita, memiliki opini yang baik tentang Tuhan. Ya, kita tinggal terima tangan yang terbuka, kita mandang Yesus, Tuhan lihat kita ada iman, ya, mata uang surgawi, kita memiliki semua itu. Nah, good opinion of God juga memiliki arti glory. Jadi disampaikan ya. Saya bacakan aja supaya cepat di dalam Matius 5 ayat 16. Demikianlah sekarang hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Nah, kata memuliakan Bapamu itu glorify, glory. Ya, jadi glory itu memiliki arti doxa bahasa Yunaninya. Dan doxa itu menurut definisi theos definition tadi kata Pastor Ben, itu adalah opinion. Yang pertama opinion, yang kedua always. Yang ketiga clothing with splendor, ya, dipakaikan kepada kita seperti pakaian yang penuh kemuliaan. Itu glory. Ya. Jadi kita memiliki kemuliaan Tuhan. Coba ayat satu lagi. Ya, soalnya bahasa Inggrisnya tadi kan bilang and glorify your Father which is in heaven. Jadi saudara, ketika saudara memiliki iman dan tujuan atau target Tuhan, mujizat Tuhan terlaksana dalam kehidupan kita, nama Tuhan dipermuliakan melalui saudara dan saya. Luar biasa ya. Jadi saudara ini kalau mau tanya, Pak, bakal terjadi nggak Pak? Bakal. Karena nama Tuhan mau dipermuliakan. Jadi, nah, selanjutnya kita baca tadi Abraham, lanjutin Abraham ya. Roma 4 ayat 19. Abraham itu dikatakan imannya tidak menjadi lemah. Walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Artinya dengan berjalannya waktu, ternyata tubuhnya lemah. Tapi kita tadi baca di dalam Ibrani 11 ayat 11, diperkuat lagi. Luar biasa ya, diberi kekuatan baru. Kalau saudara tahu ceritanya Abraham, ketika Sarah akhirnya melahirkan Ishak dan akhirnya meninggal, Abraham mempunyai istri lagi namanya Ketura, anaknya 5 lagi. Nah, itu cuma membuktikan aja ya bahwa dia itu diperkuat lagi sama Tuhan. Sehingga nih kalau untuk supaya jangan terlewat, saudara-saudara semua ini umur memang benar, umur itu cuma angka doang nih. Karena saudara dan saya semuanya dimudahkan lagi. Tadi seperti the daughter of Sarah dikatakannya, anak perempuan Sarah yang wanita semua. Juga yang laki-laki, karena kita juga adalah semua mempelai Kristus. Dimudahkan lagi. Ya, bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Sudah mati pucuk. Karena usianya telah kira-kira 100 tahun. Usia 100 tahun. Dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Rahim Sarah udah mandul, menopause lagi, udah tertutup. 20, tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Sama-sama katakan tidak bimbang
karena ketidakpercayaan. Ya, saya tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Kenapa? Karena katakan saya memiliki opini yang baik, opini penilaian yang baik, yang selalu baik tentang Allah, tentang Tuhan kita, Bapa kita. Pokoknya dia baik, dan baik adalah baik. Ini penting ya, saudara belajari. Kadang-kadang orang-orang agamawi juga bilang, mereka seolah-olah memiliki opini yang baik tentang Tuhan. Kalau anaknya mati muda, kecelakaan, dia bilang ini, oh Tuhan baik, sambil nangis ya. Tuhan lebih sayang anak saya. Nah, misalnya, kalau kena cancer, dia berdamai katanya dengan cancernya, dan dia bilang, oh Tuhan baik supaya saya belajar sabar. Oh, bukan yang itu, bukan yang itu. Bukan itu ya saudara ya. Bagi kita baik adalah baik. Ketika Tuhan janji kepada Abraham bahwa dia akan memiliki anak janji, ya kita sudah tahu ya, Ismail dengan Ishak itu beda banget gitu ya. Memiliki spirit of sonship itu yang Ishak, anak perjanjian yang menerima warisan. Hanya itu yang diperhitungkan Tuhan. Dan itu kasih karunia. Kenapa? Karena tubuhnya sudah lemah. Istrinya sudah mandul, rahimnya sudah tertutup. Berarti hanya kasih karunia kan? Hanya pemberian kan? Ya. Tapi dia tidak bimbang, walaupun belum kelihatan nih. Mungkin umur 98 ya. Karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya. Nah ini ya, strong in faith. Ya, kita ini kuat di dalam Yesus, di dalam iman Yesus. Dan ia memuliakan Allah. Nah, memuliakan itu glorify. Jadi ini satu kesatuan. Ternyata kalau saudara punya iman, saudara hidup oleh iman, saudara memuliakan Allah. Kenapa Pak? Ya karena pasti mujizat terjadi, udah gitu aja. Dan semua orang akan melihat kemuliaan itu akan nyata. Amin. Ya, jadi kita memberikan kemuliaan kepada Tuhan. Ya. Nah, saudara, kemudian Pastor Pin sampaikan tentang bagaimana iblis itu attack atau menyerang firman. Ya, menyerang firman Tuhan. Ya, bahwa ketika dunia itu korosi, krisis, ya kita tahu ya, Tuhan bukan dibalik corona, krisis ekonomi, atau orang kena bencana, tsunami, bukan dibalik itu semua ya. Itu karena dosa masuk ke dalam dunia, sehingga dunia itu korosi. Ya, jadi menurun karena dosa. Nah, tetapi kita itu mulia tadi kan. Saya mau sampaikan itu yang tadi Pastor sampaikan. Di tengah-tengah dunia yang makin gelap, saudara-saudara bangkit menjadi terang. Dan saya. Nah, bagaimana setan itu mulai attack mulai dari Taman Firdaus, Taman Eden. Saya baca aja biar cepat ya. Kejadian 3 ayat 1. Adapun ular ialah paling cerdik dari segala binatang di darat dijadikan Tuhan Allah. Tuhan itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Nah, dia mulai dengan licik, ya. Dia plesetin dulu. Oh, Tuhan itu nggak boleh makan semua ya? Udah jelas dia lihat Hawa tiap hari sama Adam makan segala buah, ya. Lalu sahut perempuan itu, Hawa, kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Nah, sebenarnya Hawa ini mengurangi satu kata sebenarnya. Oh, kita boleh makan. Tapi sebenarnya Tuhan sampaikan gini, kamu boleh makan dengan bebas. Nah, freely-nya itu dia lupa. Saudara dan saya ini terima kasih karunia, saudara dan saya ini udah dengar semua. Tadi segala hal, segala sesuatu, semua berkat Tuhan sudah sediakan buat kita. Cuma-cuma. Freely. Sama-sama katakan, cuma-cuma. 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 Freely. Gratis. Kenapa? Kita udah tahu.
anaknya yang terkasih aja udah nggak ditahan sama dia kan. Jadi saudara ini pertama kalau berhadapan atau iblis mencoba menipu, saudara ceknya itu. Ini dia cuma-cuma atau disuruh bayar nih. Nah, itu salah satunya ya. Yang terpenting. Dan Hawa lupa lagi. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah taman, Allah berfirman. Sebentar nih ada yang masuk. Nah, Allah berfirman. Ya, jangan kamu makan, jangan eat, atau raba buah itu. Nah, tadi dikurangin, sekarang ditambahin. Tuhan nggak ngomong kalau raba nggak boleh. Ya nanti kamu mati. Ditambah-tambahin sama Hawa. Dia masuk jebakan Batman dari iblis ya. Nah, saudara, kita nggak menambah firman, kita nggak mengurangi firman. Ya, kita benar-benar percaya bahwa semua yang Tuhan sudah bayarkan dengan darahnya, dengan nyawanya, dengan semua yang Tuhan sudah beli di kayu salib, itu benar-benar cuma-cuma. Dan salah satu yang kita bisa cek tentang roh Allah atau roh iblis, roh dunia yang gelap atau yang lemah dan miskin disebutnya di dalam Galatia. Roh dunia itu lemah dan miskin. Kalau dia mau ngasih apa-apa sama manusia, dia semua harus bayar. Nggak ada yang cuma-cuma, nggak ada yang gratis. Gratis pak, saya ke dukun nggak boleh bayar, nggak usah bayar apa-apa. Iya, dia baca mantra dulu kan, ngonyang ngonyeng 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 gitu misalnya mantra. Mungkin mantranya bilang gini, saya kasih ya, tapi nanti anakmu saya ambil. Nah misalnya, saudara bilang deal, setuju. Nah itu ketipu ya manusia. Oke, ya jadi Hawa itu didustai. Ya, dia sama aja. Kemudian ayat 4 bilang, tetapi ular berkata kepada perempuan itu, sekali-kali tidak. Sekali-kali kamu tidak akan mati. Nah, dia jebak dulu kan. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Nah, makanya saudara, kalau kita dengar firman Tuhan, yang pertama tadi, jangan sampai ketipu. Ya, waktu hari Jumat saya sampaikan tuh, hadiah kebenaran. Iblis nggak masalah tentang kebenaran, tapi kebenaran yang dilakukan oleh manusia, bukan kebenaran yang hadiah itu. Hadiahnya dia buang, giftnya dia buang. Nah sekarang dia sampaikan, jadi ilmunya sama aja gitu. Dia kan udah permanent head damage. Jadi ilmunya cuma itu-itu aja. Dia cuma mau bilang nih gini, Tuhan menahan sesuatu pasti sama kamu. Makanya kamu nggak boleh makan tuh buah. Pasti ada sesuatu nih. Kamu jadi seperti Allah. Jadi tuh iblis mengusik manusia ini untuk melihat Allah itu atau Bapa itu menahan sesuatu. Nah kalau kita nggak mengerti dengan bulat, dengan sempurna bahwa kita memiliki good opinion atau opini yang baik tentang Allah, kita pikir gini, Tuhan nahan nih. Ternyata orang lain yang diberkati, ke saya enggak, misalnya ya, ditahan nih sama Tuhan nih. Paham ya? Kayak tadi Yakub, semuanya nih udah kerjasama semua nih untuk nyusahin saya gitu. Lama-lama dia marah juga sama Tuhan. Nah banyak orang gitu kan, kalau nggak diajarin iman itu adalah apa? Memiliki opini yang baik tentang Tuhan. Jadi iblis katakan apa? Tuhan menahan. Hawa, Tuhan menahan nih. Kalau kamu nggak makan buah ini, kamu nggak jadi seperti Allah. Padahal Tuhan sudah menciptakan manusia, Adam dan Hawa, segambar dan serupa dengan Allah. Amin. Ya, jadi ditipu lagi ya. Nah, ayat 16. Yang tadi saudara bisa cek ya, bahwa Tuhan sebenarnya bilangnya gini. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Nah itulah freely. Saudara dan saya boleh menerima semua karya sempurna Yesus di kayu salib. Baik yang kita sudah ngerti, baik yang kita belum ngerti. Semua yang Tuhan Yesus sudah bayar buat kita dengan
bebas. Dengan bebas. Tapi iblis melalui mafia agama, melalui kontroversi yang dibangun, tembok-tembok yang dibangun. Oh, nggak bisa. Kamu harus lakukan ini dan itu dulu. Kamu harus tambahkan ini dan itu dulu. Baru kamu layak menerima. Dan kedengarannya seperti bagus ya. Jahat ya. Ternyata itu penipuan. Nah, tadi bicara tentang eat. Tadi makanya ini bicara makan tuh bicara sebenarnya dengan menikmati. Sebenarnya dengan bebas itu kita boleh menikmati. Mazmur 16 ayat 11. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Jadi Tuhan tuh nggak menahan sukacita loh. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Sama-sama katakan nikmat. Jadi menikmati semua pohon itu dengan bebas. Ya tapi Pak, pohon pengetahuan yang baik yang jahat. Kalau pohon pengetahuan yang baik yang jahat itu dimakan tidak cocok sama manusia. Cuma satu kok. Di situ di sebelahnya di tengah-tengah Taman Eden itu ada buah pohon kehidupan. Itulah yang kita makan. Yesus. Amin. Jadi sama-sama katakan makan dengan bebas. Freely eat. Dan menikmati. Ya, dengan sukacita. Ya, tadi digambarkan, coba di lidah saudara katanya. Kata Pastor B, bisa rasa asin, manis, pahit, umami. Ya. Asam, ya juga. Semua rasa. Ya, tapi iblis membuat Tuhan itu disalah mengertikan. Jadi dicontohin seperti kepada Marta dan Maria. Ya Tuhan, coba engkau datang, nggak terlambat. Kalau ini udah 4 hari, udah mati nih Lazarus, saudara kami. Udah masuk kuburan, sudah berbau. Tetapi sebenarnya Marta dan Maria tidak melihat bahwa Tuhan itu sengaja. Ya kan cuma nggak lihat aja, nggak tahu. Bahwa sebenarnya Tuhan itu sedang mau mewahyukan sesuatu yang lebih hebat. Lebih luar biasa atau pewahyuan yang belum pernah mereka lihat. Apa itu? Bahwa dia adalah kebangkitan dan hidup. Dia membangkitkan Lazarus yang sudah mati 4 hari dan berbau dan di kuburan. Pewahyuan yang baru. Sama-sama katakan pewahyuan yang baru. Nanti kita akan lihat lagi berikutnya ya, bahwa setiap kali ada krisis atau tantangan atau penundaan, sebenarnya Tuhan itu sedang memberikan kita makan banyak roti nih, banyak roti hidup. Nanti ya kita lihat ya. Jadi kebangkitan, sama-sama kebangkitan, katakan kebangkitan. Ya, jadi kalau bicara kebangkitan itu tidak ada waktu dan ruang, dia di atas waktu dan ruang. Ya, makanya kita dibawa bersama Yesus itu menikmati, mengatasi kematian bahkan. Tapi kalau yang di bawah dunia, misalnya COVID, nanti akan hilang, akan mati katanya. Ya, kita itu di bawah, di dalam tubuh kebangkitan yang tidak bisa binasa. Tubuh kebangkitan. Shalom Stefanus ya. Tubuh kebangkitan. Sama-sama katakan tubuh kebangkitan. Amin. Ya, jadi coba kita belajar nih, walaupun kejadiannya kita benar-benar nggak bisa lihat, karena tadi naik tangga putar, satu langkah demi satu langkah, pas arah sini kita nggak bisa lihat yang sebelah sini, karena muter gini kan. Tetapi kita memiliki penilaian, opini yang baik tentang Tuhan. Ya, jadi tadi Hawa membuang kata freely-nya, hati-hati. Ya. Kita tidak mau membuang, yang paling penting, ingat ya, sama-sama katakan hadiah. Kebenaran tuh Yesus itu hadiah, amin? Amin. Makan dengan bebas. Makan itu bicara apa? Makan itu bicara penyediaan Tuhan. Itu dengan bebas. Artinya apa? Saudara itu benar-benar ya berlimpah. Boleh makan tiap buah pohon di Taman Eden itu dengan bebas.
Saudara dan saya tuh enjoying life. Kayaknya di dalam masuk ya 1 Petrus 3 ayat 10. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik. Sama-sama katakan hari-hari baik. Ini seringkali disampaikan ya, hari-hari baik. Good days. Ya, hari yang buruk itu cuma hari satu. Tapi hari-hari baik, good days, banyak. Ya harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Nah, ini bicara tentang apa? Kalau mau enjoying life, tadi dikatakan enjoying, makan semua buah pohon pengetahuan, buah di Taman Eden itu dengan bebas, dan melihat hari-hari baik, heaven on earth, ya tadi Pastor Pin sampaikan, surga di dunia ini. Jangan ragu. Ya selalu, karena sama katakan selalu memiliki opini yang baik tentang Tuhan. Itu tercermin dari apa? Perkataan kita. Perkataannya perkataan benar. Makanya tadi dikatakan selalu, Pastor Pin sampaikan apa? I'm highly favored. Nanti kita lihat ya, bahwa nanti kita bicarakan tadi Abraham, kemudian Hawa, ya nanti Maria ya, orang yang highly favored, ya disukai sangat tinggi. Tapi lanjut terus. Saudara sabar ya, ini panjang ini memang, tapi nggak apa-apa. Nah, sekarang masuk bagaimana Tuhan itu memberikan sebenarnya kepada kita itu Kanaan kan? Ya kita tahu orang Israel itu dibawa keluar dari Mesir, selalu bersungut-sungut ya. Ada lagi ngomong tidak percaya, bersungut-sungut. Nah, itu semua adalah kebalikan daripada good opinion of God. Kebalikan daripada opini yang baik tentang Tuhan. Ya, karena yang Tuhan berikan. Nah, ini kan kita memiliki good opini dengan Tuhan. Saudara misalnya saudara di New Creation Church ini kan ya, di gereja Ciptaan Baru. Saya selalu bilang apa? Saudara semua mewarisi Kanaan. Dan saya. Saudara katakan apa kan? Amin. Ya. Kanaan itu apa? Kanaan itu Keluaran 3 ayat 17 bilang ini. Jadi aku, kata Tuhan, telah berfirman, aku akan menuntun kamu keluar dari kesengsaraan di Mesir. Mesir itu apa? Kesengsaraan, perbudakan. Kita udah tahu di bawah hukum Taurat itu roh perbudakan. Menuju negeri Kanaan. Jadi bukan dikeluarin saja terus dilepas, bukan, tapi dikeluarkan dan dimasukkan. Sekali lagi ya, dikeluarkan dari kesengsaraan dan dimasukkan ke negeri apa? Ke negeri Kanaan. Ya, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi itu raksasa semua. Dan orang Yebus, raksasa semua. Ya, tapi Tuhan nggak bilang gini, nanti kamu berantem dulu sama raksasa tuh. Ya, enggak, Tuhan nggak sebut itu. Ke suatu negeri yang Tuhan bilang, ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Suatu negeri yang flow, sama-sama katakan flow, with milk and honey. Mengalir, berlimpah-limpah tuh mengalir. Mengalir itu apa? Artinya apa juga? Fresh, selalu segar, baru, banyak, berlimpah, nggak habis-habis. Itu artinya mengalir. Ya. Tetapi apa? Tetapi orang-orang itu minta apa? Minta intai dulu, nggak percaya. Emang Tuhan bilang ke negeri orang Kanaan, orang Het, orang Feris, orang Yebus. Tapi Tuhan nggak bilang gini, nanti kamu perang dulu, ya enggak. Tuhan malah bilang dalam Keluaran 14:14, peperangan milikku. Dan di dalam Mazmur dikatakan apa? Kamu akan masuk dan menduduki negeri itu dengan mewariskan. Sama-sama katakan mewariskan. Apa artinya Pak mewariskan? Bukan tanganmu, bukan pedangmu, bukan tombakmu, bukan kekuatan lenganmu. Kamu memperoleh semua itu. Aku berikan. Give, aku berikan. Ya. Nah, kemudian mereka di Ulangan 1 nggak percaya, unbelief. Nah, ini kalau nggak punya good opinion, ujung-ujungnya unbelief.
Tadi kan good opinion itu apa? Iman. Iman itu apa? Memiliki opini yang baik tentang Tuhan. Itu definisi yang disampaikan oleh Pastor Prince hari ini. Bilangan 13:27, akhirnya Tuhan ya udah kirim tuh 12 pengintai, masing-masing kepala suku daripada orang Israel. Akhirnya mereka pulang, mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, ya, kepada Musa nih ya, dan memang negeri itu berlimpah-limpah, flow with milk dan madunya, and honey, dan inilah hasilnya. Apa hasilnya? Yosua dan Kaleb menggandar satu tandan buah anggur yang besar-besar, namanya juga anggur raksasa. Inilah hasilnya. Berarti apa? Bahwa Tuhan gak bohong ya sebenarnya. Dan memang benar Tuhan gak bohong. Benar. Jadi mereka lihat dengan mata kepala sendiri bahwa negeri itu mengalir susu dan madu, dan hasil kebunnya itu besar-besar luar biasa. 28, hanya. Nah ini kalau nggak memiliki good opinion of God, selalu ada hanya, nevertheless. Bahasa Inggris nevertheless, atau orang biasanya but, katanya Pastor Pin. Ya jadi kalau saudara ini udah dengar tapi, saudara harus hati-hati itu. Iya, tapi, nah gitu. Iya sih, amin, tapi, nah gitu. Tapi, nah ini, hanya, tapi, nevertheless, bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Raksasa, giant dia bilang. Juga keturunan Enaklah kami lihat di sana, raksasa. Nah, jadi ketika Tuhan tuh kasih makan sama mereka bilang raksasa makan mereka. Padahal mereka makan yang terbaik dari Kanaan harusnya. Saudara udah perhatikan ya, bahwa ternyata tetapi tidak memiliki opini yang baik. Tidak selalu. Ya kecuali Yosua dan Kaleb. But gitu ya, tetapi. Ya. Kalau memiliki opini yang baik gimana? Lihat raksasa. Raksasa besar, Tuhan lebih besar. Raksasa tinggi, Tuhan lebih tinggi. Raksasa kuat, Tuhan lebih kuat. Raksasa perkasa, Tuhan lebih perkasa. Kok bisa gitu Pak Melki? Ya kan Tuhan yang berperang, bukan saya. Saya hanya mewarisi. Saya hanya menerima apa yang Tuhan janjikan. Paham? Ya, makanya Kaleb ngomongnya lain nih. Bilangan 14 ayat 6. Penting sekali nih ya, hanya Kaleb dan Yosua yang memiliki opini yang baik tentang Tuhan. Sekalipun mereka melihat masalah, krisis. Mereka bahkan mau ditimpukin sama batu. Bukan hanya raksasa, sama teman-teman sebangsanya. Kenapa? Karena Kaleb yang bilang bahwa mereka itu makan raksasa. Raksasa itu roti buat mereka. Bilangan 14 ayat 6, tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya. Mereka udah putus asa nih. Habis orang itu bilang yang tadi ya, dan berkata kepada segenap orang Israel, maaf, negeri yang kami lalui untuk diintai adalah luar biasa baiknya. Very, very good land. Exceedingly. Very good. Sama. Tapi dia benar-benar lihat itu benar-benar dengan kacamata good opinion tuh. Wow, luar biasa banget, very, very good land. Very good land aja udah, very good land aja udah good ya. Very good landnya udah bagus. Very, very good land, ini bahasa Inggrisnya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu. Ini bukan keraguan, bukan ini. Bahasanya si Kaleb ya. Itu bukan meragukan Tuhan bahasanya ya. Jadi bukan jika Tuhan bisa ya bisa enggak, bukan. Ya, jadi ini bahasa penegasan. Dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya jangan memberontak, gitu aja. Ya, jangan memberontak.
Bahkan Kaleb tuh katakan bahwa raksasa itu they are bread for us. Ayat 9-nya. Ya, saya ketutup nih ayat 9-nya sebentar ya. Bilangan 14 ayat 9-nya nih. Hanya jangan memberontak pada Tuhan, jangan takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Ya. Bahasa Inggrisnya, bahasa King James-nya, for they are bread for us. Jadi tadi disampaikan raksasa itu adalah roti buat orang Israel. Roti. Kalau di Tuhan Yesus tuh bilang, roti buat anak-anak tuh apa? Kesembuhan. Kita udah dengar ya, roti kesembuhan. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Jangan takut kepada mereka. Jangan takut. Ini penting ya, jangan takut. Don't be afraid. Kenapa? Karena kita memiliki opini yang baik tentang Tuhan. Tuhan di pihak kita, bukan melawan kita. Nah, pewahyuannya gini, saudara, apapun nih. Jadi sekarang saya pikir-pikir, iya ya, kita nggak perlu takut sama krisis atau keadaan yang belum kelihatannya belum kelihatan baik gitu. Kenapa? Karena pewahyuannya gini, ada roti dalam krisis itu, dalam masalah itu ada roti. Jadi Kaleb itu di dalam krisis akhirnya dia harus 45 tahun ya, 40 plus 5 tahun waktu dia masuk. Untuk tertunda masuk ini, dia makan roti banyak-banyak dia. Makan roti banyak-banyak. Ya secara harafiah memang begitu, mana itu turun. Mana roti hidup dari surga itu turun setiap hari. Dan dia makan banyak-banyak. Makanya hidupnya panjang. Lifelong, healthy, dan penuaannya stop. Dia dimudahkan lagi, dia penuaannya stop. Saudara mau penuaannya stop? Makan roti banyak-banyak. Makan roti banyak-banyak ya, makan roti di masa krisis pun kita makan roti lebih banyak. Makanya Tuhan katakan dia memiliki roh yang luar biasa atau different spirit, roh yang lain. Roh yang lain itu roh apa? Roh iman, saudara. Kita udah tahu kok, orang Israel tuh yang nggak percaya semuanya harus mati, 20 tahun ke atas mati semua. Generasi yang baru diberi makan sama Tuhan 40 tahun, keliling-keliling di padang belantara. Roti tadi, roti surga itu, Yesus, roti yang turun dari surga, mana itu. Dan mereka belajar apa? Mereka makan sekali nih hari ini, kumpulin pagi-pagi. Mereka makan sampai kenyang. Nggak boleh disimpan kan? Mereka makanya ambilnya secukupnya. Kalau nggak percaya, aduh besok turun lagi nggak ya? Ah simpen ah. Bau dan berulat. Ada dua pengertiannya. Pertama, Tuhan mengajarkan setiap hari ada kasih karunia yang baru. Setiap waktu ada kasih karunia yang baru. Ya. Yang kedua, jangan nggak percaya. Punya good opinion of God. Masa Tuhan kasih hari ini makan, besok makan, wah hari ketiga nggak diturunin, Tuhan lupa gitu. Wah Tuhan jangan-jangan lupa nih, tiduran. Itu nggak memiliki opini yang baik tentang Tuhan. Ya, tetapi Kaleb, dia bilang gini, jika Tuhan berkenan, terus ya, lanjut, bilangan 14, panjang juga ya. Ayat 24, tetapi hambaku Kaleb karena memiliki jiwa yang lain, jiwa yang ada padanya, dan ia mengikuti aku dengan sepenuhnya. Jadi different spirit itu roh apa? Roh iman. Sama-sama katakan roh iman. Saya memiliki roh iman. Ya, nanti kita lihat iman itu adalah Yesus ya. Akan kubawa masuk ke negeri yang dimasukkannya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Sudah lihat ya, berkatnya bahkan kepada keturunan. Waduh, luar biasa ya. Luar biasa. Ya, makanya jangan tidak percaya. Ya, benar-benar jangan ya apa? Tidak percaya itu waduh sayang sekali. Nah,
Yang terakhir, mestinya saya stop sampai sini ya, tapi terusin aja lah ya. Saudara masih sabar ya, sedikit lagi bahwa karena ini Christmas, Natal, waktu Natal, jadi Pastor Vin sampailah kepada Lukas 1 bicara tentang Imam Zakaria yang udah tua ya, didatangi Gabriel, dan Maria yang adalah perawan didatangi Gabriel, malaikat Tuhan. Imam Zakaria didatangi Gabriel, bawa kabar baik, nanti kamu mempunyai anak. Malah responnya ayat 18, supaya cepat ya. Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, bagaimana aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Nah, bahasanya itu ia merasa sudah tua dan mustahil. Jadi nadanya gini, Tuhan, malaikat buatan-buatan wae gitu kan, yang bukan-bukan aja. Saya kan udah tua, istri saya udah tua. Nah gitu, udah lanjut umur. Kalau udah ngomong lanjut umur tuh udah menopause sebenarnya. Ya. Jadi dalam bahasa Amplified, Zakaria said to the angel, "Do you expect me to believe this?" Malaikat Gabriel, kamu mengharapkan saya percaya ini, katanya. I'm an old man and my wife is an old woman. Saya ini orang tua, suami istri udah tua. Nah, saudara lihat ya. Kalau kita ini berhenti untuk percaya, memiliki opini yang baik tentang Tuhan, ya pasti begini bahasanya. Karena apa? Karena ngelihat ke diri, bukan ngelihat apa yang Tuhan ngomong. Ya, padahal akhirnya Tuhan bikin apa? Karena dia ngomong begini, udahlah, kebanyakan ngomong loh Zakaria. Sampai anaknya lahir, bisu, supaya dia nggak ngomong sembarangan. Jadi sampai lahir Grace, karena John atau Yohanes itu artinya grace of God, ya, kasih karunia Tuhan, ya. Dia itu tidak bisa ngomong, bisu. Bahkan anaknya tadi mau dikasih nama lain, Zakaria bilang, namanya Yohanes, kasih karunia Tuhan. Jadi bagi kita belajar apa? Speak the word of life. Perkatakan kata-kata firman hidup. Ya, makanya tadi saya katakan, saya greatly blessed, highly favored, deeply loved. Tadi Pastor bilang, setiap pagi, setiap mau tidur, dia bilang, I am greatly blessed, highly favored, deeply loved. Ya, saya highly favored sebenarnya yang lebih utama. Tapi ya, greatly blessed, highly favored, deeply loved. Apa tuh Pak? Diberkati sangat besar, disukai sangat tinggi, dikasihi sangat dalam. Di tengah-tengah hari juga dia sebut juga. Bukannya satu aja Pak, saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Itu juga penting. Itu good opinion of God. Jadi beda dengan Maria, ya. Maria dalam Lukas 1 ayat 26 sampai 37, kita nggak usah baca semua. Ya, ayat 28-nya aja saya baca. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Nah, inilah salam, shalom, ya, highly favored. Nah, disinilah kalau ada orang tanya, di mana Pak ayatnya highly favored? Nih, shalom. Malaikat berkata itu buat Maria dan sampai sekarang buat kita. Ya, artinya apa? Highly favored. Charito. Charito artinya apa? Dalam Efesus 1 ayat 6, supaya terpujilah kasih karunia yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Nah, di dalam dikaruniakan kepada kita itu accepted, ya. Accepted itu charito. Ya, terpujilah kasih karunia Tuhan, ya. To the praise of the glory of His grace, wherein He had made us accepted in beloved. Jadi yang dikaruniakannya itu artinya accepted, diterima, ya, in beloved, ya, di dalam paling dikasih. Repot amat Pak. Ya udah, kita ini ya disukai sangat tinggi. Ya, kita ingat, kalau saya ingat disukai itu selalu ingat Daud. Daud itu beloved, arti nama Daud itu beloved, paling dikasihi.
Dia disukai Allah. Nah, disukai itu favored. Disukai sangat tinggi. Ya kita tinggal bilang aja. Saya highly favored. Sama-sama katakan, saya disukai sangat tinggi. Saya disukai sangat tinggi. Diberkati sangat besar. Dikasihi sangat dalam. Nah, saudara ngerti ya kalau Pastor Pin sampaikan I'm greatly blessed, highly favored, deeply loved. Dari ayat-ayat ini, ya. Makanya tadi kembali lagi dikatakan Maria terkejut mendengar perkataan itu 29. Lalu bertanya dalam hatinya, apa arti salam ini? Artinya apa? Artinya kita highly favored. Ya, kata malaikat itu kepadanya, jangan takut. Nah, jangan takut itu sering juga di Alkitab, ya. Jadi katanya bahasa Ibraninya altira. Do not be afraid. Ya, do not be afraid. Jangan takut. Kenapa? Karena kita memiliki opini yang baik tentang Tuhan. Jangan takut. Nah, kalau saya khotbah saya bilang gini, jangan takut ya, jangan takut. Percaya kasih karenanya jangan takut ya. Emangnya bisa takut, Pak? Ya habis nanti dikata-katain sama orang. Hyper grace lah, dibikin malu, dikata-katain. Ya dibikin frustrasi gitu ya. Kemana-mana orang kok nentang aja gitu. Jangan takut. Jangan takut. Kita memiliki favor yang tinggi. Ya, jadi respon Maria beda ya dengan respon daripada sekali lagi daripada si Zakaria. Ya, Lukas 1 ayat 37, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Nah, respon Maria sebenarnya apa sih? Saya lupa bacanya tadi ya. Maria terkejut kan? Terus Maria bilang, "Kan aku belum punya ini, belum punya suami." Kan dia baru tunangan sama Yusuf. Gimana mungkin itu terjadi? Gimana hal itu mungkin terjadi? Kalau tadi si Zakaria nggak punya good opinion, ngomongnya sembarangan aja gitu. Nggak salah lu ngomong, nah gitu kan bahasanya. Kalau Maria lebih kepada gini, saya kan belum bersuami, malaikat. Gimana metodenya? Gimana caranya? Saya bisa punya anak. Gitu. Jadi boleh nggak nanya? Boleh. Tapi dengan good opinion. Makanya Tuhan malaikat bilang apa? Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Itu jawabannya. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah kepadaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Nah, good opinion itu. Tuhan, so be it. Jadilah kepadaku. So be it. Nah, inilah masuk ya. Jadi Maria itu merespon Bapa itu dengan kata amin, so be it. Nah, ini masuk bagian terakhir benar-benar nih sekarang. Jadi di dalam Alkitab tuh amin tuh artinya so be it. Amin. Ya. Dan tadi dibagikan ya, diteguhkan nih. Evelyn sering sampaikan kepada saya, Pak Melki, Allah tuh Allah amin loh. Iya, Allah amin. Allah yang setia bahasa Indonesianya, tapi pas dicek Allah amin. Amin itu artinya so be it. Ya, tadi Pastor Pin buka dari Kejadian 15 ayat 6. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan. Maka Tuhan memberitakan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan itu. Abraham itu percaya bahwa Tuhan itu amin gitu. Nama Tuhan itu, nama Yahweh itu amin. Kok bisa, Pak? Iya. Jadi saya baca tadi, percayalah itu believe itu bahasa Ibraninya amin, aman, bahasa amin dalam gambaran lama ya. Jadi God of amin ini di sini nih. Dan Tuhan memberitakan gini, top Abraham. Betul. Ya. Jadi saya tulis nih bahasa King James-nya nih ya, and he believed. Nah, saya lihat believe itu apa? Aman. Aman itu artinya amin ya, primitive root-nya. Akar katanya dari amin. Nah, yang jelas di dalam Yesaya 65 ayat 16. Sehingga orang-orang yang hendak mendapat berkat di negeri kita ya, mendapat berkat di negeri akan memohonkan berkat demi Allah yang setia. Demi Allah yang setia itu God of amin. Dan orang yang hendak bersumpah di negeri akan bersumpah demi Allah yang setia. Allah amin. God of amin. Ya, jadi
Amin itu ternyata nama Allah. Nah gitu aja. Amin itu ternyata nama Tuhan. Nah sekarang saudara dan saya ini hari ini dengar luar biasa ya. Iman, amin. Iman, good opinion of God. Amin, amin, amin. Makanya satu sisi, kita nggak sembarangan ngomong amin. Apalagi yang pasti kalau orang bukan kasih kabar baik, jangan bilang amin, amin. Ya, tetapi kalau saudara dengar kabar baik, kasih karunia Allah yang sejati, yang murni, yang radikal, saudara cepat-cepat bilang amin. Amin, karena amin itu adalah God of truth, ya, God of truth. Amin. Kita buktikan ya, Wahyu 3 ayat 14. Ayo, Wahyu 3 ayat 14. Baca sama-sama, Wahyu 3 ayat 14. Ini udah jam berapa nih? Ya nggak apa-apa lah ya. Terakhir mulu Pak Melki. Iya emang banyak sih. Wahyu 3 ayat 14. 3-4. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin. Saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Jadi kalau sudah bilang amin, sebenarnya amin itu nama Yesus, nama Allah. So be it artinya. Kenapa? Karena dalam 2 Korintus 1 ayat 17-20. Tadi katanya udah selesai Pak. Belum. 2 Korintus 1 ayat 17. Jadi adakah aku bertindak serampangan dalam merencanakan hal ini? Atau adakah aku berbuat rencanaku menurut keinginanku sendiri, sehingga padaku serentak terdapat ya dan tidak? Sudah perhatikan ya. Kalau menurut daging, menurut kehendak manusia, tadi Paulus bilang kehendakku sendiri, atau campuran, ada dua selalu. Ada ya, no. Bahasa Inggrisnya ada ya dan tidak. Bahasa Inggrisnya ya, yes, no. Jadi saudara selalu tidak memiliki kepastian kalau di bawah daging atau di bawah upaya diri, usahanya Paulus sendiri, Bang. Tadi dikatakan ada ya dan tidak. Yes, no, selalu. Ya, tapi ayat 18, demi Allah yang setia. Nah, lihat ya. The God of Amen. Ya. Janji kami kepada kamu bukan serentak ya dan tidak. Bukan ya, no, bukan. 19, baca sama-sama. 19, karena Yesus Kristus anak Allah yang telah kami beritakan di tengah-tengah kamu, yaitu olehku dan oleh Silvanus dan Timotius, bukan ya dan tidak, tetapi sebaliknya di dalam dia hanya ada ya. Hanya ada ya. Itu saudara. Ya, jadi kita berbicara speak the word of life. Karena itu semua tidak ya, tidak. Tetapi ya, hanya ada ya. Amin, so be it. Sama-sama katakan, amin, so be it. Amin, nama Yesus. Wah, luar biasa ya pewahyuannya ya. Amin, nama Yesus. Contoh Daud. Itu berbicara speak of life. Menghadapi Goliat, dia katakan, kamu saya telan habis. Ya, 2 Korintus 4 ayat 13. Ini benar-benar terakhir nih. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama. Apa itu roh iman? Roh amin. Ya, amin. Roh iman. Ya, roh iman yang sama. Seperti ada tulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya sebab itu kami juga berkata-kata. Jangan segan, katakan, saya sangat diberkati, sangat disukai, sangat dikasihi. Jangan segan, ya. Tetapi jangan kata-kata bersungut-sungut, komplain. Berkata yang positif, yang benar. Sebenarnya yang positif yang benar. Maksudnya seperti Kaleb dan Yosua. Ya, tidak pedulikan orang-orang haters atau naysayers dikatakan. Ya, bahkan mau melempari mereka dengan batu. Karena apa? Karena kita ada. Sama-sama katakan, saya ada. Supaya Tuhan dimuliakan. Ya, hanya iman yang menyenangkan, apa yang memuaskan Tuhan.
Karena iman itu tadi siapa? Yesus. Luar biasa ya, iman Yesus. Amin Yesus, iman Yesus. Pak, semua Yesus, kasih karunia Yesus supaya saudara begitu mudah menerimanya. Amin. Haleluya. Saya yang mengkhotbahkan juga senang. Luar biasa. Yuk, ada pertanyaan? Udah sampai pada keluar ya? Apa-apa ya, baru jam 9. Ada pertanyaan, saudara? Atau mau sampaikan suatu? Evelyn masih ada? Pak Yusuf? Edwin? Suaranya hilang. Halo? Yuk, keluar semua yuk. Sambil kalau ada pertanyaan, ada yang mau disampaikan. Sama-sama katakan, memiliki opini yang baik tentang Tuhan. Selalu, ya. Yuk, perjamuan. Oh, Maya. Dia udah nggak ada ya. Mungkin wifi ya. Stefanus. Oh, Maya masih. Oh, ya bukan Maya. Sorry. Dia. Maya mana Maya? Jelek ya. Stefanus mana tuh? Stefanus, yuk. Perjamuan. Pot, perjamuan, Hana. Lili, Mika. Nih. Perjamuan. Ya, saya jangan dimarahin ya. Soalnya memang panjang begitu ternyata. Cuma mau bicara amin aja. Mau bicara iman ternyata panjang ya. Tapi luar biasa, amin. Yuk, mari kita angkat roti di tangan kanan kita, anggur di tangan kanan kiri kita. Kita memperingati kematian Tuhan Yesus sampai Tuhan Yesus datang. Tubuh Kristus benar-benar makanan, darah Kristus benar-benar minuman. Ya, tubuh Kristus diremukan supaya kita utuh. Saudara luar biasa, selalu katakan amin untuk janji Tuhan. Ditikam supaya dosa kita dihapus, dicambuk supaya kita sembuh, dibakar supaya kita tidak dihukum tapi terima kemurahan, kebaikan Tuhan. Amin. Sebagaimana Yesus di surga, as He is, so are we in this world. Demikian kita di bumi sekarang ini senantiasa sehat, kuat, segar, dimudahkan, tanpa noda, tanpa cacat, tanpa kerut atau serupa dengan itu. Ada DNA Kristus, Zoe life, Zoe kosmos, given life tuh ya, pemberian hidup dari Tuhan, 120 tahun dengan kenyang, sebab kita makan daging Kristus, roti malaikat, roti pemenang, roti yang hidup yang turun dari surga, yang memerdekakan kita dari hukum dosa, hukum maut. Gandum yang terbaik oleh si butter dan madu dari gunung batu. Amin. Ambillah, makanlah, sebab inilah tubuhku, kata Tuhan. Makan dalam nama Tuhan Yesus. Ayo, katakan kesembuhan untuk bagian apapun tubuh kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kesembuhan, kesehatan, ya, dimudahkan. Sudah makan, Tuhan Yesus katakan ini cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku untuk pengampunan segala dosa, dibenarkan sepenuhnya. Kita di bawah air terjun darah Yesus, ya, diampuni, dilupakan semua dosa-dosa kita. Kita mewarisi Kanaan karena sudah dibeli oleh Tuhan, tanah yang berlimpah susu dan madu, flow with milk and honey. Kita mewarisi dunia ini. Kita mewarisi berkat Abraham, diberkati berlimpah-limpah, dibuat sangat banyak. Kita mewarisi panen raya besar dari hujan akhir, mewarisi shalom Kristus, sejahtera, kesehatan, kemakmuran, mewarisi berkat-berkat rohani, pneumatikos di alam-alam surgawi, golden oil dari golden pipe, minyak emas dari pipa emas, mewarisi berkat anak sulung, dan mewarisi semua berkat. Saudaraku yang kekasih, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Amin. Minum dalam nama Tuhan Yesus.
Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur. Kami sudah belajar Tuhan bahwa always, selalu dan selalu dan selalu, by grace kami memiliki opini yang baik tentang Kau. Nah, bahwa Engkau Bapa kami yang baik, luar biasa baik, sangat baik dan selalu baik. Dan selalu mencurahkan, mensuplai hal-hal yang baik. Dan kami juga belajar bahwa namamu Yesus adalah amin. Sehingga kami juga belajar semua dan menerima, gak sembarangan kami amin amin amin. Karena kami tahu Tuhan, Engkau di pihak kasih karunia yang radikal, yang murni, yang sejati. Dan kami mengaminkan semua apa yang Yesus sudah sediakan bagi kami. Semua target Tuhan, tujuan Tuhan, supaya kami berkuasa dalam hidup. Itu kami terima, kami aminkan, kami terima, tangan yang terbuka menerima. Terima kasih Bapak. Semua yang hadir hari ini, baik yang tidak hadir, semuanya diberkati. Semuanya dilindungi, dipelihara oleh Tuhan. Terima kasih Bapak. Mari angkat kedua tangan kita untuk terima berkat. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara semua. Tuhan menyinari saudara semua dengan wajahnya, memberikan saudara semua favor, kemurahan yang tidak layak kita terima. Highly favored. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada saudara semua, berikan saudara semua shalom, shalom, damai sejahtera yang luar biasa, kesehatan pikiran, peace of mind, kemakmuran, dan kesehatan tubuh. Tuhan memberkati saudara dengan berkat Ulangan 28, diberkati di kota, di ladang, pada waktu masuk, pada waktu keluar, setiap waktu, setiap tempat, adonannya, bakulnya, jalannya tidak koyak. Semua apa yang saudara Tuhan kerjakan, saudara kerjakan, bisnis saudara, semuanya diberkati. Buah kandungannya diberkati, apa yang dihasilkan, diproduksi, semuanya diberkati. Berkat yang mengejar saudara, bukan saudara yang mengejar berkat. Terus naik, bukan turun. Dari kemuliaan kepada kemuliaan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan, penghiburan, pertolongan, penyertaan Roh Kudus, tuntunan, bimbingan, penyertaan Roh Kudus hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Kesaksian Roh Kudus dalam hidup kita. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang sudah percaya, menerima, dan menikmati berkat Tuhan, kita katakan amin. So be it. Tuhan Yesus berkati.